akan salah satu alat politik, di mana dikatakan alat politik di sini adalah penguasa atau pemerintah ini dapat mewujudkan kebijakannya melalui hukum. Kemudian yang ketiga, jika sudah menjadi suatu hukum, maka politik tunduk kepada hukum. Dari ketiga poin tersebut, yang pertama adalah hukum merupakan produk politik. Kenapa bisa dikatakan hukum merupakan produk politik? Karena memang hukum dibentuk oleh keputusan-keputusan politik, yaitu antara penguasa, presiden selaku pemerintah, dan anggota-anggota legislatif atau yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi antara hukum dan politik adalah saling keterkaitan, dan hukum merupakan suatu produk dari kesepakatan atau keputusan-keputusan politik. Yang kedua, hukum merupakan salah satu alat politik. Kenapa dikatakan demikian? Karena hukum ini dapat dijadikan sebagai alat politik bagi penguasa dalam rangka melanggengkan kekuasaannya atau menerapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi hukum bisa dijadikan alat oleh keputusan-keputusan politik. Kemudian yang ketiga, jika sudah menjadi hukum, maka politik tunduk pada hukum. Nah, karena hukum adalah produknya politik, maka bila mana sudah diputuskan oleh pemerintah, karena memang pemerintahlah yang berhak membuat suatu produk hukum bersama keputusan-keputusan politik, maka jika sudah terbentuk menjadi suatu hukum, maka politik itu akan tunduk kepada aturan hukum, meskipun hukum dibuat berdasarkan produk politik. Jadi baik itu presiden, kemudian pimpinan-pimpinan legislatif di kelembagaan negara, semuanya tunduk kepada aturan hukum yang telah dibuatnya. Jadi itu 3 poin yang sangat penting sekali mengenai politik hukum di Indonesia, dan insya Allah nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan bahas kembali mengenai politik hukum ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.